Assalamualaikum Republik Santuy, apa kabar nih semuanya? Ya, kita coba bikin video panjang lagi ya, karena udah cukup lama kita nggak bikin video panjang. Dan langsung aja di episode kali ini kita akan coba membandingkan episode yang tertunda. Sebelumnya udah kita coba compare atau coba kita membanding-bandingkan satu aplikasi dan aplikasi lainnya ya, secara garis besarnya aja gitu ya. Jadi ada persamaan, ada perbedaan setiap aplikasi. Di episode kali ini kita akan coba membandingkan apa sih perbedaan, mungkin kekurangan dan kelebihan itu menurut gue ya. Dan ya secara garis besarnya ada persamaan dan perbedaannya gitu di aplikasi ya. Oke, langsung aja kita di episode kali ini akan membandingkan duel orange antara Shopee Food, Silalamove. Duel orange mana yang lebih menyala abangku? Respect abangku. Itu lagi rame banget di mana-mana ya. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita langsung gaskan. Yang pertama, pasti setiap kita membandingkan aplikasi, tanpa maksud menjelek-jelekan lah ya, ini biar ada pengetahuan aja. Jadi kalau yang nggak main, oh ternyata ini begini aplikasinya gitu. Nah, ini yang pertama, kita lihat rating di aplikasi di Play Store. Oke, antara Shopee Food Driver dan Silalamove. Ini tuh ada sedikit yang mengejutkan ya menurut gua. Nah, jadi Lalamove ini, kita Lalamove dulu nih. Lalamove, dia rating di Play Store-nya itu 4. Gitu kan, 4 dari 5. Dengan 221.000 ulasan dan 5 juta download gitu. Ratingnya 3+. Masih oke, tergolong oke sih Lalamove ini dengan rating segini ya. Walaupun ya nanti kita mungkin akan coba bikin sesi kita baca-bacain rating kali ya. Isinya tuh antara nggak tahu bot gitu kan, bisa aja bang bagus gara-gara bot, bisa. Atau misalkan bang itu ratingnya jelek gara-gara dibom, bisa gitu. Ntar coba kita iseng-iseng lihat gitu kan. Tapi yang jelas sekarang Lalamove ini ratingnya 4 dengan 5 juta download. Nah, sedangkan si Shopee Food Driver ini sangat-sangat mengejutkan, di luar ekspektasi ya. Jadi ini gua kasih tambahan dulu sebentar. Sebenarnya video ini mau dibikin sebelum Lebaran kemarin, jadi pas belum puasa, cuman males bang. Bener lah, ini lagi bener-bener waktu itu lagi sulit lah gitu ya suasananya. Ratingnya ini nggak 29,3 kalau nggak salah deh, 3,1 apa 3 gitu Shopee Food Driver ini. Nah, sekarang pas video ini dibuat, kok malah turun jadi 2,9 ratingnya. Ini ada apa nih Shopee Food Driver gitu kan, dengan 171.000 ulasan dan 1 juta download aplikasinya gitu ya. Ini seriusan, ini Shopee Food Driver ini gua kenapa bisa sejelek ini gitu ya. Padahal tupo dibanding Grab, Gojek, Shopee Food Driver ini masih yang paling gampang menurut gua. Terus cara daftar juga dibanding Grab, Gojek, Shopee Food ini masih cenderung lebih mudah juga menurut gua. Kalau dibanding Grab dengan Gojek yang pembukanya lama, kalau dengan Grab mungkin masih bisa lah banding-bandingan, tapi kalau dengan Gojek jauh. Gue sih curiganya ya, ini penilaian gue sementara, karena di grup ini lagi rame guys, terserah mau di grup WhatsApp atau di grup Facebook atau di ya pokoknya halaman-halaman tentang Shopee Food Driver, ini lagi banyak yang ngirim screenshot akun atau yang bikin status gitu. Akunnya banyak yang disuspend massal gitu. Jadi akunnya ini mungkin terlalu sensitif katanya gitu. Kayaknya itu deh yang membuat penilaian gue sementara ya, kayaknya itu yang membuat ratingnya ini sangat agak jauh nih dengan Silalamove ini penilaiannya gitu ya. Dan bahkan turun gitu dari bulan sebelumnya gitu. Ini kayaknya sih kayak gitu ya. Cuman mungkin gue juga belum sempat nanti baca-bacain, nanti kita coba lihat komentar-komentarnya gitu kan. Menurut gue sementara sih kayaknya aplikasinya sangat sensitif katanya gitu. Cuman alhamdulillah selama gue main beberapa bulan ke belakang ya mungkin nggak fokus juga ya, jadi nggak banyak nemuin customer yang aneh. Walaupun kemarin udah pernah dapat fiktif, tapi katanya poin-poinnya ini kadang-kadang aneh gitu. Alhamdulillah poin gue masih 0. Skor-skornya masih baik-baik aja, dan alhamdulillah nggak suspend gitu.
Nah ini nanti coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Mungkin di sini ada yang udah tahu. Oh bang, ini gue udah lihat komen-komennya katanya karena apa itu boleh nanti coba diisi di kolom komentar gitu ya. Kita bertukar pikiran aja, santai aja santai. Nah sekarang dari pendaftaran tentu Lalamove lebih gampang. Lalamove juga lebih murah karena nggak mewajibkan atribut. Kalau Shopee Food kemarin diharuskan memberi atribut itu 300.000 ya, 300.000 dapatnya jaket, bag, tas Shopee Food dengan masker. Udah nggak dapat helm sekarang guys. Kalau dapat helm waktu itu sekitar 400-an lebih kalau nggak salah. Cuman untuk pendaftaran yang kemarin-kemarin itu udah nggak dapet helm. Nggak tahu kalau di area lain ya, atau misalkan Tangerang atau Jakarta itu nggak tahu. Tapi kalau di Bogor nggak dapet gitu. Kelengkapan fitur, kalau kelengkapan fitur sekarang menurut gue menang si Shopee Food karena kan Lalamove cuma satu fitur gitu. Walaupun dia ada bag, ada orderan bolak-balik gitu kan, pulang pergi dan lain-lain. Tapi kalau dari segi fitur kan sekarang namanya Shopee Food. Dulu emang nganter makanan aja. Kalau sekarang kan ada SPX instannya, bahkan ada same day-nya ya kan. Jadi itu ada multi juga, ada double order, dan itu menurut gue fitur lebih banyak di Shopee Food gitu. Cuman kelemahannya nih, ini mungkin belum update ya, mungkin emang dari sananya belum memaksimalkan aplikasinya gitu. Jadi kan kalau di aplikasi Grab atau Gojek itu kan fiturnya banyak juga, tapi fiturnya itu bisa dimatikan. Misal kita cuma pengen main food aja, jadi aplikasi same day, nah itu terus yang barang itu bisa dimatikan gitu. Jadi kita nggak akan masuk nih orderan same day, orderan barang itu nggak akan masuk ke kita. Nah kalau di Shopee Food itu belum ada kayak gini gitu ya. Sampai video ini dibuat ya, itu belum ada. Jadi ya random yang masuknya gitu. Gue juga kadang-kadang kalau main ke Jakarta kesorean gue dagdingduk kalau misalkan dikasih same day gitu kan, mana nggak ada tujuan searah lagi. Nah ini, oh iya kalau Lalamove ada nih, bisa pilih tujuan kota. Nah kalau si Shopee ini nggak ada gitu, belum ada gitu. Kalau udah ada sih masih enak, kalaupun dikasih same day tapi arah pulang ya walaupun agak malam tapi kan kita tahu rute gitu ya, itu masih bisa. Mungkin nanti Shopee akan mengembangkan lagi aplikasinya, harusnya sih kayak gitu ya. Jadi kalau untuk kelengkapan fitur tetap di Shopee sih menurut gua lebih banyak. Tarif udah pasti jelas masuk Shopee yang lebih besar lah gitu untuk drivernya ya. Walaupun katanya same day ini tarifnya kecil, enggak, walaupun same day-nya kecil tarifnya, itu kalau dibandingkan dengan Lalamove secara jarak, kan kita hitung secara jarak ya, tetap Shopee di atas Lalamove gitu. Cuman ya kalau same day itu sendiri gitu, itu lama pengerjaannya karena bukan di jarak ya, lebih ke banyak titik, banyak konfirmasi kayak gitu-gitu ya guys. Tarif berarti lebih oke Shopee Food. Kemudahan cara main aplikasi ini dua-duanya sama sih. Nomor HP tercantum, di Shopee juga tercantum, live chat bisa. Ini imbang lah menurut gue. Dua-duanya cukup mudah untuk mainkan atau untuk di konfirmasi customer itu cukup mudah. Cuman di Maps-nya ini Lalamove udah jauh lebih bagus lah dari tahun-tahun sebelumnya. Si Shopee juga, ini Shopee gue ngerti nih, kemarin sempat beberapa kali itu salah alamat. Cuman gue nggak tahu nih ini dari sistemnya salah atau mungkin dari si customernya salah nitikin gitu. Jadi keakuratannya ini kadang-kadang ya masih 11-12 lah kalau dengan Lalamove ya. Cuman kebanyakan nggak ngaco, kebanyakan udah sesuai sih gitu. Jadi nggak beda jauh. Untuk WD, withdraw berarti Shopee lah. Shopee langsung instan gitu. Jadi hari ini kita jam ini kita narik langsung masuk ke rekening gitu. Kalau Lalamove masih H+1, itu Lalamove tolong diperbaiki WD-nya. Jadi kalau ini di Lalamove tuh emang kayak gini nih. Misalkan orderan non tunai itu kadang-kadang masih bisa ngadu kita. Tapi kalau orderan tunai itu kita balap-balapan. Bisa lebih susah orderan tunai karena ya memang cair langsung kan uangnya gitu. Misalkan untuk beli bensin, untuk beli makan dan lain-lain itu langsung dapet gitu. Kalau yang non tunai ya harus H+1 gitu. Jadi
Semoga diperbaiki oleh Lalamove ya, WD-nya itu bisa langsung cair seperti yang aplikasi-aplikasi lain. Grab, Gojek, Shopee udah instan gitu, harusnya udah bisa lah. Reimbursement kalau dapat fiktif di Shopee kemarin cukup kooperatif, walaupun gue yang salah itu masih bisa balik gitu, walaupun nggak langsung hari itu, 3-5 hari kerja kalau nggak salah, 3 hari sih kalau nggak salah, seingat gue kemarin di video sebelumnya udah ada. Itu oke menurut gua di Lalamove, alhamdulillah gitu. Gua belum pernah dapet yang fiktif jahil nganter, semoga jangan dah kalau itu, karena udah nggak bisa diklaim udah sulit gitu. Nah jadi kalau dapat fiktif, gua ini nggak bisa ngebandingin ya, karena kalau yang Lalamove ini kalau nggak bisa dapat fiktif paling di cancel ataupun langsung di tempat pick up-nya gitu. Jadi kalau misalkan Shopee kan kita ngambil barang dulu terus nanti ke pengantarannya gitu. Kalau si Lalamove pernah beberapa kali itu ke tempat pick up-nya malah gitu kan, dan itu ya pasti nggak bisa dirembes atau apapun karena kan kita baru pick up gitu. Kegacoran orderan, nah ini lagi-lagi kegacoran orderan ini menurut gua area tuh sangat tergantung ya, karena kan dua sistem ini cara mainnya beda. Kalau misalkan Lalamove itu kita main cocol, balap-balapan kecepet-cepetan. Kalau si Shopee Food ini kan tembakan, kita mau ambil nggak ambil ya, akun kita jadi turun, jadi jelek gitu guys. Jadi area sangat-sangat berpengaruh. Cuman kalau si Shopee Food ini mirip-mirip dengan si Grab menurut gua sistemnya daripada dengan Gojek. Dia nempel-nempel ke resto itu bisa sangat berpengaruh. Jarak itu sangat berpengaruh. Kalau Gojek kan kita bisa ngelewatin 5 driver, 6 driver gitu kalau akun kita lagi bagus. Nah kalau Shopee Food ini cukup berpengaruh juga, history juga cukup berpengaruh, karena waktu akun gue baru, gue nongkrong di satu spot yang emang ada orderannya di situ gacor, tapi tetap gue kalah sama akun yang lama gitu. Itu juga sangat berpengaruh ya, gue alamin kayak gitu ya. Lalamove juga sekarang kalau kegacoran akun ya tergantung rating. Kalau dulu mau banyak-banyak cancel juga nggak terlalu jadi masalah. Kalau sekarang udah jadi kalah mulu kalau sistem lelangnya gitu. Jadi ya karena ini dua aplikasi yang berbeda, dan Lalamove pasti secara kasat mata itu pasti jauh lebih gacor, karena ya ordernya kelihatan karena sistem nyocol tadi gitu. Sementara si Shopee ini sistem tembakan, kita nggak bisa ngelihat orderan-orderan yang lain gitu. Jadi menurut kalian gimana guys? Lebih gacor mana, lebih enak mana, lebih nyaman mana antara Shopee Food dengan Lalamove gitu? Cuman kalau yang kayak gue yang sampingan-sampingan ya nggak terlalu beda jauh sistemnya, karena udah sedikit tahu cara mainnya gitu ya. Jadi kalau misalkan akun kita lagi jelek ya kita mainin yang sistem lainnya gitu. Entah itu top up, entah itu nempel-nempel ke resto jadi opang resto kalau si Shopee Food ya. Kalau Lalamove ya mau nggak mau cara memperbaikinya, kalau misalkan lagi akunnya lagi parah ya ambil-ambilin argo yang cere gitu. Argo cere aja sekarang susah banget gitu, karena orang-orang ya mungkin ngejar rating juga gitu sih guys. Jadi menurut kalian mana yang lebih enak antara si Lalamove dengan Shopee Food? Kurang lebih perbandingannya menurutku kayak tadi ya, ada plus minusnya lah setiap aplikasi gitu. Itu aja guys. Jadi kita terfokus ke ratingnya tadi nih. Nanti gue penasaran pengen lihat rating di Play Store. Kita bahas ulasan-ulasannya ya, coba nanti kita bikinin video ya. Tapi nggak tahu nih, gue takutnya sih, harusnya sih kalau aplikasi-aplikasi udah gede gini nggak terlalu sensitif lah ya kalau diomongin kayak gini. Gini kan harusnya bisa jadi kritik dia untuk memperbaiki aplikasi supaya jadi lebih bagus gitulah ya. Itu aja guys di episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.